Bapak dan Ibu guru, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam acara diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya positif di sekolah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam kita berikan kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini saya akan memaparkan tentang aksi nyata modul 1.4, yaitu tentang diseminasi budaya positif atau diseminasi pemahaman dan pengamalan budaya positif yang ada di sekolah. Dalam diseminasi pengamalan budaya positif di sekolah ada konsep inti budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak dan bercinta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Adapun konsep inti budaya positif yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar, kebutuhan dasar manusia, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang kedua adalah disiplin positif. Disiplin positif adalah kebiasaan-kebiasaan hal yang baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri dan bertanggung jawab. Next. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada beberapa tadi ya. Kebutuhan dasar manusia itu merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kebutuhan dasar manusia contohnya yang pertama bertahan hidup. Contohnya adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Itu adalah manusia untuk bertahan hidup. Yang kedua itu kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya rasa diterima diperlukan berbagi, adanya kerjasama dan menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga itu penguasaan. Contohnya bagian diri, keinginan untuk memimpin, berprestasi, dianggap, diakui dan didengar. Yang keempat kebebasan. Itu contohnya adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir kesenangan. Kesenangan tadi contohnya adalah bermain, humor, antusias dan tertawa dengan sesama teman atau manusia. Next. Yang keempat kebutuhan dasar manusia itu ada hukuman, konsekuensi dan restitusi.
Contoh yang kedua, tidak terencana atau tiba-tiba. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Yang ketiga, bersifat satu arah. Yang keempat, berupa fisik atau psikis hubungan. Yang konsekuensinya, yang pertama terencana dan disepakati oleh peraturan. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Yang ketiga adalah restitusi. Contohnya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan proses. Yang kedua, kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Yang kelima adalah adanya posisi kontrol guru. Contohnya itu yang pertama ada penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau dan sebagai manajer. Ya, di sini ada contoh contoh anak yang suka terlambat sekolah. Arya yang terlambat sekolah, posisi kontrol sebagai penghukum. Contohnya penghukum itu ada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk ke arah anak yang suka terlambat. Nah, guru itu mengatakan terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Tanyakan kepada diri Anda bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat. Hasilnya kemungkinan murid marah dan berdendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru yang digores oleh murid tersebut. Yang selanjutnya adalah membuat bersalah. Contohnya tadi ada anak yang suka terlambat namanya Arya. Arya, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa? Ya, senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Ya, guru menanyakan bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini. Hasilnya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak ibunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kadang sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalamnya. Posisi kontrol sebagai teman. Ini contohnya adalah Arya, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak, kan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana. Nanti guru bantu kamu sambil senyum-senyum. Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Hasilnya murid akan merasa senang dan bangga dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sini negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Sekarang posisi sebagai manajer. Contohnya sebagai manajer itu dengan nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku dan mendekati seorang murid yang suka terlambat. Arya, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Bu, jam 7.
Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya, Bu, untuk mengerjakan tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Baik, oh tidak, Bu, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Bagaimana perasaan murid yang diperlakukan seperti itu? Baik. Ya, berarti murid yang diperlakukan seperti ini berarti harus bagaimana? Harus memperbaiki kesalahannya sehingga dia tidak terlambat lagi. Contoh lain, penerapan 5 posisi kontrol guru. Ini ada kasus ya, murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru. Sebagai penghubung, berdiri sebelah dengan kaki di depan kelas. Nah, berarti guru sebagai penghubung. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Kesekian kali ibu sudah ingatkan, kamu senang ya melihat ibu terus-terusan bertindak seperti ini. Yang ketiga, sebagai teman, ayo dong kamu kerjakan tugasnya. Nanti kalau sudah selesai kita main game. Tapi pekerjaannya harus diselesaikan dahulu. Next. Ya, yang keenam itu masuk ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan untuk mengutarakan pendapatnya. Nah, itu di sampingnya ada contoh keyakinan kelas. Biasanya kalau ya di sekolah itu ya di kelas itu dibuat kesepakatan kelas agar murid-murid itu bisa mematuhi aturan atau kesepakatan kelas. Next. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 tadi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, adapun pengertian segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif dan memperbaiki perbuatan yang salah pada dirinya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Next. Nah, ini contoh restitusi segitiga yang pertama. Menstabilkan identitas, contohnya berdua salah itu manusiawi. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, Bapak itu juga pernah melakukan seperti itu. Yang keempat, Bapak itu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan tersebut. Yang terakhir, karena benar merasa begitu bersalah. Next. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang kedua adalah kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu melindungi sesuatu yang penting untuk diri kamu sendiri. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Contohnya, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang kita telah sepakati? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Yang keempat adalah kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, berarti kan kalau menanyakan keyakinan kelas, berarti kalian harus
tahu keyakinan kelas apa, nilai apa. Kalau kita lihat guru kamu besok mau ingin jadi apa, nah misalnya ada anak ingin besok menjadi seorang polisi atau bagaimana, dia harus belajar lebih rajin lagi. Itu adalah tentang segitiga restitusi. Dan semoga ya pemaparan ini tentang diseminasi budaya positif bermanfaat bagi Bapak dan Ibu guru semuanya. Semoga diterapkan di sekolah masing-masing dan bermanfaat dan berguna untuk anak didiknya di sekolah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.